Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah menunjukkan cinta kasih-Mu kepada kami dalam penderitaan, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus Putra-Mu. Di hari Minggu panggilan ini, kami berdoa bagi para seminaris, para imam, kaum religius, dan rasul awam. Berilah mereka keberanian, kesabaran, kesetiaan, dan keuletan mengikuti Kristus Sang Gembala yang baik. Semoga mereka setia dalam panggilan-Mu dan meneladani Dikau selalu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Tatkala dihadapkan kepada Mahkamah Agama Yahudi, karena telah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus berkata, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun, Ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Lebih baik berlindung pada Tuhan
daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Tangan kanan Tuhan telah memperlihatkan kekuatan. Tangan kanan Tuhan telah menjunjungmu. Maka aku tak akan mati, melainkan hidup abadi. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Tangan kanan Tuhan telah memperlihatkan kekuatan. Tangan kanan Tuhan telah menjunjungmu. Maka aku tak akan mati, melainkan hidup abadi. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Allahkulah Engkau. Aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Dikau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Tangan kanan Tuhan telah memperlihatkan kekuatan. Tangan kanan Tuhan telah menjunjungmu. Maka aku tak akan mati, melainkan hidup abadi. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudara terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Demikianlah sabda Tuhan.
gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tetapi aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus aku tuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku agar aku menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang aku terima dari Bapakku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam permulaan Injil Yohanes, Yohanes menerangkan jati diri Yesus. Siapa sejatinya jati diri Yesus itu? Amat jelas Yohanes menerangkan dia adalah firman Allah yang bersama Allah dan adalah Allah, telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Nah, untuk apa Allah berlaku demikian? Juga jelas untuk menuntun kita agar kita dapat masuk ke dalam keselamatan hidup kekal. Dalam konteks demikianlah Tuhan Allah digambarkan sebagai gembala dan kita yang dituntunnya sebagai kawanan domba. Meski jati diri Yesus adalah Allah yang bersama Allah dan adalah Allah tinggal menjadi manusia tinggal di antara kita, ternyata Yesus sendiri dalam memperkenalkan diri kepada umat manusia, terutama kepada bangsa Yahudi di kala itu, malah mengidentikannya dengan aneka hal yang dipahami oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya banyak sekali dalam Injil Yohanes ini. Antara lain, ia menyamakan diri sebagai asupan makanan. Karena ia berkata, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman." Yohanes 6 ayat 35, 48, 51 dan 55. Ia juga menyatakan diri sebagai tanaman buah anggur.
Karenanya ia berkata, akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Yohanes 15 ayat 5. Juga ia menyatakan sebagai kompas perjalanan. Maka ia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya melalui aku, orang sampai kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 6. Juga menyatakan sebagai pintu masuk domba ke kandang dalam hati surga. Maka ia berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yohanes 10 ayat 7 dan 9. Dan masih banyak sebutan-sebutan lain. Hari ini dia memperkenalkan diri sebagai penuntun. Bahasa Jawanya itu pangon atau gembala, kawanan domba, yakni kita semua. Sejatinya memahami gembala dan domba adalah memahami dua makhluk Tuhan yang berbeda derajat statusnya. Gembala jelas masuk kategori manusia, sedangkan domba masuk kategori hewan piaraan. Namun keduanya bisa terjalin relasi baik dalam kehidupan ini. Si gembala bisa memiliki hak milik atas domba-dombanya, dipeliharanya dengan baik, diusahakan agar jumlahnya terus bertambah, diusahakan agar tidak ada yang menghilang atau tersesat dan lain sebagainya, agar tetap menjadi satu kawanan. Pendek kata, dijaga agar tetap sehat, bisa beranak pinak yang terus bertambah banyak karena merupakan harta miliknya. Demikianlah tujuan yang benar-benar mau digapai oleh si gembala. Maka ia menjamin makanan, menjaga, melindungi, dan membimbingnya agar si domba tetap berada dalam satu kawanan kegembalaan dirinya. Itulah tugas utama gembala. Para domba gembalaannya umumnya juga patut setia pada gembalanya, sehingga terjalin relasi erat antar keduanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang para domba gembalaannya bisa merasakan terjamin hidupnya, sehingga merasa puas atau tidak, si domba itu sendiri tidak bisa memberi kesaksian kepada gembalanya karena beda derajat atau martabatnya tersebut. Hewan jelas bersederajat dengan manusia. Namun secara faktual, domba-domba itu taat kepada gembalanya, mau mendengar dan mengenal suara gembalanya, dan bahkan tidak malah melarikan diri, menjauh atau meninggalkan kawanannya itu. Nah, karena tugas dan tanggung jawab gembala terhadap domba gembalanya sebagai harta miliknya, maka tentunya terjadilah adanya semacam ikatan batin yang sedemikian akrab. Meski berbeda derajat dan martabat, tetapi erat terjalin relasi batin itu. Gambaran demikianlah yang Yesus katakan tadi, akulah gembala yang baik. Gembala baik artinya gembala utama dan bukan upahan menjadi gembala. Jadi gembala utama kita adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Maka selaku gembala kita pasti dijamin selamat, dilindungi dari bahaya apapun, dan tidak ditinggal lari, tetapi terus diusahakan agar kita tetap mau berada dalam satu kawanan di bawah kegembalaannya. Itulah yang kita alami pada Yesus Kristus yang terus menyertai kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selaku gembala yang baik pula, Yesus rela berkorban, bahkan korban nyawa demi keselamatan kita, para dombanya ini. Selaku gembala baik, Yesus juga mengenal semua kita, para pengikutnya, dan menjamin, menjaga, melindungi, serta membimbing kita masuk ke dalam kandang, dalam hati surga, agar kita dapat beristirahat dengan selamat bahagia. Selaku gembala baik pula, Yesus menuntun domba-domba yang belum masuk dalam kandang, dalam tanda petik bersama-sama kita, karena ia berkata,
ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Itulah yang dinyatakan Yesus. Begitulah hal-hal yang dikerjakan gembala yang baik Yesus Kristus, satu-satunya gembala utama yang menggembalakan kita para dombanya ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekarang masalahnya kita sebagai domba-domba ini yang diciptakan Allah, dikaruniai hati nurani dan kehendak bebas, mau atau tidakkah dimiliki, digembalakan, dan dibahagiakan olehnya. Kita benar-benar dihadapkan pada sebuah pilihan bebas, yes atau no. Itu harus kita pilih, tidak bisa abu-abu, setengah yes, setengah no. Ya perlu jelas, kita diminta menjatuhkan pilihan, sehingga dengan demikian kita benar-benar menjadi domba gembalaannya yang handal. Selaku para dombanya, kita memang tidak akan mungkin tahu persis kehendak gembala kita, yakni Tuhan, karena jelas berbeda martabat. Namun kita memiliki keyakinan bahwa gembala kita tidak akan pernah mencelakai kita, apalagi berkehendak membinasakannya. Justru sebaliknya, Dia menghendaki kita semua mengalami selamat. Itulah yang benar-benar diperjuangkannya. Karenanya, mari dengan mantap kita mengimani, mengikuti gembala baik Yesus Kristus tanpa merasa ragu-ragu sedikit pun, dan kita wujudkan dimanapun dalam situasi apapun. Kita tidak pernah berpindah ke lain gembala yang lain atau berpindah ke lain hati. Sekali memilih Yesus, konsekuensi tetap Dia yang kita pegang teguh. Dengan demikian kita benar-benar punya kemandirian yang bisa diandalkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada minggu Paskah keempat, khususnya pada hari ini atau besok juga, 21 bulan 4 2024, Gereja Universal juga merayakannya sebagai hari doa panggilan sedunia ke-61 yang mengambil tema dipanggil untuk menabur benih harapan dan membangun perdamaian. Itulah yang kita wujudkan di dalam perayaan Minggu Panggilan Sedunia. Menurut Paus Fransiskus, yang mudah-mudahan nanti pada bulan September benar-benar bisa mengunjungi negara kita tercinta Indonesia, hari ini sebagai hari doa panggilan sedunia merupakan kesempatan yang baik untuk bersyukur kepada Tuhan. Itu yang ia tekankan, bersyukur kepada Tuhan atas beberapa hal, antara lain atas kesetiaan, ketekunan, dan hidup yang seringkali tersembunyi dari semua orang yang telah menanggapi panggilan Tuhan dengan seluruh hidup mereka. Juga bersyukur atas peran ibu bapak yang tidak memikirkan dirinya sendiri dan ikut arus tren sesaat, namun kebalikannya membangun kehidupan keluarga yang penuh cinta dan ketulusan serta melayani anak-anak dan pertumbuhannya. Juga bersyukur atas peran semua orang yang melakukan pekerjaannya dengan penuh dedikasi dan semangat kerjasama. Bersyukur pula atas peran mereka yang berkomitmen di dalam beraneka bidang dan cara membangun dunia yang lebih adil, mengupayakan perekonomian yang dijiwai prinsip solidaritas, kehidupan politik yang lebih beretika dan adil, serta masyarakat yang lebih manusiawi. Bersyukur atas peran semua pria dan perempuan yang berkehendak baik dengan kesungguhan dan totalitas mengusahakan kebaikan bersama. Bersyukur atas peran semua orang yang membaktikan diri dalam hidup bakti, frater, bruder, suster, pada Tuhan dalam keheningan doa dan tindakan kerasulan yang serba terbatas, terpencil, terpinggirkan, namun tetap sigap dan kreatif melayani tiada berputus asa. Juga bersyukur atas peran para tertabis, para imam untuk pewartaan Injil dan pembagian sakramen Allah
rasa mbok angen wong sing biyen lara. Kita renungkan dan tentunya kita perdalam selanjutnya. Dan secara khusus, Paus Fransiskus menyapa kawula muda sedunia dengan berkata, biarkan Yesus menantimu kepadanya melalui Injil yang kamu baca. Ajukanlah pertanyaan pentingmu kepadanya. Biarkan dia menantangmu dengan kehadirannya yang selalu memicu krisis yang sehat dalam diri kita. Lebih dari siapapun, Yesus menghormati kebebasan kita. Ia tidak memaksakan kehendak sendiri, namun membimbing dan mengarahkan. Berikanlah ruang baginya, dan kamu akan menemukan jalan menuju kebahagiaan dengan mengikutinya. Dan apabila ia meminta kepadamu, serahkanlah dirimu seutuhnya kepadanya. Itulah yang diungkapkan Paus Fransiskus kepada kawula muda sedunia. Dan tentunya ini juga tidak hanya secara umum ditujukan kepada kawula muda, tapi juga kepada kita semua yang mengikuti Tuhan. Maka marilah kita dengan penuh kesungguhan, penuh syukur, kita senantiasa menjalani panggilan kita masing-masing dengan senantiasa fokus kepada Tuhan Sang Gembala baik yang tiada henti untuk menyertai kita dalam perjalanan hidup. Semoga dengan keyakinan demikian kita semua benar-benar menjadi satu kawanan di bawah kegembalaan satu gembala utama, yakni Yesus Kristus. Mari kita wujudkan, Tuhan memberkati kita.